7 cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Apakah kalian pernah merasa kehilangan sesuatu karena gagal memenuhi target waktu? Seperti, kalian tidak dapat mencapai tujuan karena selalu menunda pekerjaan sampai besok. Sebenarnya, kalian tidak sendirian. Penundaan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi banyak orang. Penundaan adalah sesuatu yang terjadi pada kita semua. Orang menunda-nunda dari nanti ke nanti karena berbagai alasan. Seperti suasana hati sedang dalam keadaan rendah, tugas yang membosankan, kesehatan yang buruk, kurangnya perencanaan, dan lain-lain. Apapun alasannya, mengatasi penundaan sangat penting sebelum semuanya menjadi kebiasaan yang buruk. Kadang-kadang menunda untuk melakukan sesuatu itu normal, tetapi hal tersebut akan menjadi masalah yang serius jika kita berbicara tentang penundaan yang kronis. Seseorang penunda yang kronis akan menunda-nunda setiap kali dia perlu melakukan sesuatu. Mungkin ada masalah yang lebih dalam mengapa seseorang mengalami penundaan kronis. Kehadiran masalah perilaku, seperti perfeksionisme, ketakutan akan kegagalan, dan kemalasan, dapat menyebabkan penundaan. Kurangnya motivasi, kemauan dan komitmen juga dapat berkontribusi sebagai salah satu faktornya. Mengatasi perilaku menunda-nunda yang mungkin dimiliki seseorang sangatlah penting, terutama jika perilaku itu tengah menuju ke arah kronis. Untungnya, ada beberapa cara atau tips bagaimana kita dapat mengalahkan penundaan dan berhenti menunda-nunda. Di antaranya adalah: Pertama, belajarlah untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab. Ketika tidak ada yang memeriksa atau mengawasi pekerjaan, seseorang bisa lebih rentan untuk melakukan penundaan. Itu bisa terjadi karena orang tersebut punya rasa tanggung jawab yang rendah. Rajin ketika dilihat orang, dan malas-malasan ketika tidak ada yang melihat atau menilai. Pada akhirnya, perilaku seperti ini akan menciptakan hasil yang buruk. Seperti tugas tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi hal ini terjadi, bicaralah dengan teman atau rekan kerja yang memiliki tujuan sama dengan kita. Kalian dapat saling memberitahu tentang tujuan atau jenis pekerjaan, dan membuat satu sama lain memberi perhatian atas pekerjaan tersebut. Ini akan memunculkan rasa tanggung jawab sekaligus membuat prosesnya lebih menyenangkan. Kedua, bangkit dan mulailah melakukan sesuatu. Terkadang, cara paling sederhana untuk mengatasi masalah penundaan adalah mulai melakukan apa saja atas pekerjaan kita. Jangan sampai kita menunggu situasi yang sempurna untuk memulai suatu pekerjaan. Karena bisa jadi, situasi yang sempurna tidak pernah datang. Lebih baik mulai melakukan sesuatu untuk membuat kita maju, bahkan jika pekerjaan awal bukanlah tugas yang utama. Intinya adalah membuat kita mulai bekerja daripada membuang waktu untuk menunda-nunda. Biasanya, langkah awal adalah yang tersulit saat memulai sesuatu, namun menciptakan usaha yang berkelanjutan akan lebih mudah setelah kita mengambil langkah pertama. Cara ketiga untuk mengatasi penundaan adalah, pecah tugas-tugas besar menjadi subtugas yang lebih kecil. Seseorang bisa merasa kewalahan saat menghadapi tugas besar. Untuk menghindari penundaan, cobalah memecahnya menjadi beberapa tugas kecil. Tugas kecil bisa lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan, sehingga kalian bisa merasa lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Fokus mengerjakan satu segmen dari proyek besar, selesaikan, lalu lanjutkan ke segmen berikutnya. Akhirnya, kita akan menyelesaikan proyek secara keseluruhan. 4. Jadikan untuk lebih teratur. Kita bisa menjadi lebih rentan terhadap penundaan ketika segala sesuatunya berantakan, dan tidak ada pengaturan untuk semua yang harus kita lakukan. Menjadi lebih terorganisir dan sistematis dalam melakukan sesuatu dapat membantu kita berhenti menunda-nunda. Menulis semua tugas di jurnal atau buku agenda adalah hal yang sangat penting. Hal ini juga untuk menghindari terlewatnya sebuah tugas karena adanya tumpukan tugas lain. Tetapkan tenggat waktu untuk menciptakan rasa urgensi dalam melakukan sesuatu. Prioritaskan tugas mana yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Manfaatkan manajemen waktu agar lebih efisien dan efektif. 5. Jadikan lingkungan lebih kondusif untuk bekerja.
Salah satu cara untuk mengatasi penundaan adalah membuat ruang kerja lebih kondusif untuk bekerja. Terkadang, seseorang merasa tidak ingin bekerja karena meja mereka penuh dengan kekacauan dan tidak teratur. Kehadiran gangguan seperti ponsel, majalah atau artikel yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, bungkus permen atau makanan berserakan di meja, dapat menimbulkan suasana malas dan akhirnya menunda. Kalian harus segera merapikan meja kerja dan membuatnya lebih bersih dan menginspirasi. Kalian juga harus belajar mengatur diri sendiri dengan mengendalikan berbagai gangguan. Jika kita memiliki kontrol diri yang baik, kita dapat menghilangkan gangguan tersebut sekaligus mencegah gangguan tersebut muncul kembali. Cara keenam untuk mengatasi penundaan adalah, kenali energi tubuh kita. Waktu bukanlah satu-satunya sumber terbatas yang harus kita kelola. Energi kita juga demikian. Masing-masing dari kita memiliki batasan yang berbeda mengenai tingkat energi. Energi kita akan terkuras seiring waktu, tidak peduli seberapa sehat dan disiplinnya kita. Mengetahui siklus energi kita dengan baik adalah kunci untuk membuat diri kita produktif dan menghindari penundaan. Misalnya, waktu pagi adalah waktu terbaik kita. Lakukan tugas yang paling menuntut dan tersulit selama titik puncak. Jika kita lelah, kita tahu kita harus istirahat, dan energi akan kembali walau hanya tidur 15 menit dan minum segelas susu, misalnya. Jangan lakukan tugas saat kita lelah, karena kita cenderung menunda-nunda dan tidak efektif. Usahakan beristirahat setiap kali kita merasa lelah, lalu kembali bekerja setelah pulih. Mempelajari kapan harus melakukan sesuatu berdasarkan tingkat energi, dapat membantu kita mengatasi penundaan. 7. Biasakan atau miliki gaya hidup sehat. Memiliki kesehatan yang baik adalah sesuatu yang dapat membantu meningkatkan energi kita. Kita cenderung menunda-nunda saat energi kita rendah, jadi meningkatkan jumlah energi kita adalah cara terbaik untuk mencegah penundaan. Tidur yang cukup setiap hari, makan makanan yang sehat, minum vitamin, olahraga teratur, dan hilangkan kecanduan yang tidak sehat seperti minum alkohol atau merokok. Memiliki badan yang sehat dan stamina prima akan sangat membantu bersemangat dalam menyelesaikan apapun tugas kita. Atasi penundaan untuk mencapai tujuan kita. Suka menunda pekerjaan dalam jangka panjang sama artinya menunda mencapai tujuan. Misalnya, jika kita bekerja dengan benar dan bertanggung jawab, kita bisa membeli rumah sendiri di usia 30 tahun. Tapi karena sifat penundaan kita terhadap setiap pekerjaan, kita baru mampu membelinya di usia 40 tahun atau lebih, atau bahkan tidak bisa membelinya sama sekali sehingga sepanjang hidup kita hanya mengontrak. Kita mungkin senang dan nyaman saat istirahat dan melakukan tugas-tugas yang tidak penting, tetapi pada akhirnya kenyamanan tersebut hanya merugikan diri sendiri. Kita bisa frustrasi ketika kita tidak mencapai tujuan, dan siapa yang harus disalahkan selain diri sendiri? Kita semua harus tahu dan menyadari dampak buruk penundaan dalam jangka panjang. Maka, berhentilah menunda-nunda. Jangan suka menunggu besok. Bangkit dan kerjakan sekarang. Salam.